Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Di video kali ini Mimin akan ngeceritain alur cerita manhwa berjudul Domination Once War. Manhwa ini bercerita tentang seorang pria bernama Yezuan yang kehilangan dantiannya. Dengan kata lain, pria bernama Yezuan itu kehilangan pusat aliran fokus ki-nya dan tanpa sengaja dirinya masuk ke dalam dunia lain. Di dalam dunia lain tersebut, dirinya berlatih pedang dan diajarkan oleh seorang wanita yang telah hidup selama ribuan tahun. Jadi bagaimana perjalanan Zuan ini? Langsung aja kita ke ceritanya. Let's go! Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sebuah negeri bernama Qinzhaojiang. Di hari itu, seorang tertua di negeri tersebut mengumumkan bahwa mereka mempunyai putra pangeran baru di negeri mereka. Yang mana putra pangeran baru tersebut bernama Yelang. Orang-orang yang mendengar hal tersebut pada bersorak gembira. Namun ada seorang wanita yang menangis membantah keputusan tertua agung tersebut. Wanita tersebut bernama Lingger. Lingger menganggap keputusan tetua agung menjadikan Yelang sebagai putra pangeran sangat tidak adil untuk kakaknya, yang dikarenakan posisi kakaknya sebagai calon putra pangeran dihapuskan begitu saja. Terlebih lagi Lingger menganggap bahwa kakaknya lahir dan mati hanya untuk negeri ini. Orang-orang di sekitar yang melihat Lingger berani membantah tetua agung itu pun beranggapan Lingger adalah orang yang sembrono. Dan tiba-tiba Lingger ditampar oleh penjaga. Yang tak bukan, penjaga tersebut adalah suruhan si Yelang. Dan Yelang menyuruh penjaga itu untuk membawa Lingger untuk pergi dari sini karena mengganggu ketertiban di sini. Seketika itu muncul kilatan Omnislash dan penjaga tersebut sontak terbunuh. Ya, orang yang membunuh penjaga tersebut adalah kakaknya Lingger yang bernama Yezuan. Kemudian Yezuan pun berkata, "Berani kalian menyentuh adikku, berarti siap menemui Raja Neraka." Seketika itu juga tetua agung mengeluarkan kekuatannya lalu menyerang Zuan. Namun Zuan dapat menahan serangan itu dengan tinjunya. Mereka berdua pun beradu tinju, yang akhirnya mereka berdua sama-sama termundur. Tetua agung pun berkata dalam hati bahwa Zuan memiliki kekuatan yang sangat kuat, jadi dia harus membunuhnya. Dan kemudian tertua agung berkata ke Zuan, Yelang adalah orang terpilih yang baru saja bangun, dan dia harus menjadi putra pangeran di keluarga Ye. Terlebih lagi Yelang adalah orang yang layak menjadi putra pangeran, bukan seperti dirimu, anak yang cacat. Anak yang cacat. Sepertinya tertua agung sedang kebingungan, tanya Zuan. Setelah itu, karena Zuan tahu Yelang yang menjadi putra pangeran baru, dirinya pun menantang Yelang untuk berduel one by one di atas panggung dengan tema hidup dan mati. Zuan juga berkata bahwa ada sebuah aturan yang mana tidak boleh menolak tantangan jika dinobatkan menjadi putra pangeran baru. Dan tujuan duel ini untuk meyakinkan masyarakat apakah pantas menjadi putra pangeran baru. Yelang yang mendengar perkataan Zuan itu pun menerima tantangannya, tapi dengan satu syarat, yaitu tunggu 1 bulan. Dan Yelang berkata ke Zuan, "Kamu jangan mati duluan sampai duel kita tiba." "Oke, aku tunggu 1 bulan kemudian, dan aku akan membunuhmu," kata Zuan. Seketika itu Zuan pergi dari tempat tersebut dan membawa adiknya. Setibanya di rumah, Lingger cemas akan kakaknya yang menantang Yelang berduel hidup dan mati. Tapi Zuan dapat menenangkan kekhawatiran adiknya tersebut. "Jangan khawatir, kakakmu ini akan menang," kata Zuan. Dan Zuan juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan mereka mengganggu adiknya lagi. Setelahnya Zuan melihat tubuhnya yang terluka. Luka tersebut dia dapatkan dari serangan segerombolan orang yang mencoba membunuhnya. Ya, segerombolan orang tersebut adalah suruhan si Yelang. Tapi Zuan dapat mengatasi serbuan orang-orang tersebut. Namun naas bagi Zuan, yaitu dantiannya hancur. Dengan kata lain, pusat aliran ki Zuan telah dihancurkan orang-orang tersebut. Kemudian dia melihat cincin berwarna merah. Dia pun berkata, "Ibu, jangan khawatir. Aku akan menjaga Lingger dan mengobati penyakitnya." Namun tiba-tiba dirinya tersedot masuk ke dalam cincin tersebut, yang dimana di dalam cincin tersebut terdapat sebuah menara.
Zuan pun berdiri di depan pintu masuk menara tersebut dan masuk ke dalamnya. Di dalam sana ada tengkorak, yang di depan tengkorak tersebut ada sebuah pedang. Terlebih lagi ada tulisan yang dibuat dari darah. Isi tulisan tersebut adalah sebuah pesan, yaitu, "Aku adalah master pedang dari dunia biru yang terjebak di dalam menara penjara ini sudah 1200 tahun. Hari ini aku akan mati. Maka dari itu aku meninggalkan sebuah warisan dan berharap suatu saat nanti ada seseorang yang datang ke sini dan membaca tulisanku ini. Ikutilah sekte Changjian." Tiba-tiba muncul seorang wanita. Kemunculan wanita tersebut membuat Zuan terkaget. Lalu wanita itu berkata ke Zuan bahwa Zuan memiliki bakat yang bagus, yaitu memiliki tubuh Dao alami dan akar spiritual ganda. Maka dari itu menara penjara ini memilih Zuan. Dan dia juga menjelaskan bahwa dantian Zuan sudah hancur, sehingga dia menawarkan ke Zuan untuk latihan dengan metode yang dia punya. Dan dia juga mengatakan kalau Zuan berhasil menggunakan pedang sebagai dantiannya, Zuan bisa membuat dunia menyerah. Lalu Zuan bertanya, "Kenapa kamu membantuku?" "Karena kamu adalah pemilik baru menara ini," jawab wanita ini. Sehingga Zuan pun memanggil wanita ini dengan sebutan Master. Tapi Mbak Master ini menjelaskan lagi bahwa Zuan harus menemukan 9 hukum dari menara ini. Dan tentu saja setiap kali Zuan menemukannya, kekuatan Zuan akan bertambah. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, Zuan juga bisa mengontrol keberadaan yang kuat dari menara ini untuk dia gunakan. Setelah itu Zuan diberikan kekuatan sehingga Mbak Master ini akan selalu melindungi Zuan. Dan juga Zuan membuat ritual menyerap 10.000 pedang ke dalam tubuhnya. Setelah penyerapan 10.000 pedang itu berhasil, Zuan terbangun yang ternyata dirinya tak sadarkan diri selama 3 hari. Dirinya pun melihat tangannya yang ada simbol pedang, yang berartikan ki dirinya sudah berada di tingkat ke-6. Kemudian terlihat Lingger, namun muka Lingger penuh dengan luka. Melihat wajah adiknya yang seperti itu, Zuan sangat marah dan langsung membawa Lingger pergi dari sini. Namun di depan ada seorang dengan sebutan penatua dan pria tua pendek, yang mana pria tua pendek ini mengatakan bahwa dirinya akan dijodohkan sama Lingger. Mendengar hal itu membuat Zuan semakin marah. Zuan pun membunuh pria pendek tersebut, bahkan kedua tangannya Zuan potong. Penatua yang melihat tindakan Zuan tersebut mengeluarkan kekuatannya lalu berkata, "Ye Zuan, beraninya kau membunuh orang di depanku. Sekarang berlututlah di hadapanku." Bukannya gentar, kemarahan Zuan semakin menjadi lalu berkata, "Kau yang seharusnya berlutut kepadaku." Dengan mudah Zuan membunuh penatua tersebut. "Easy sekali, cok," kata Zuan. Mendadak datang tertua agung beserta rombongannya dan bertanya ke Zuan, "Apakah kamu memberontak, Zuan?" Zuan pun menjawab pertanyaan itu dengan enteng, "Ya, aku sangat ingin merasakan pemberontakan sekarang." Namun Yelang memotong pembicaraan itu dan berkata, "Seharusnya kita yang berduel, Zuan." Dan orang-orang di sekitar itu membahas tentang ki-nya Yelang. Ada salah satu orang tersebut mengatakan bahwa Yelang telah mencapai kondisi ki yang begitu cepat. Nah, karena Zuan merasa di sini tidak ada pertarungan lagi dan merasa buang-buang waktu saja, dia pun pergi. Tampak tetua agung sangat marah melihat tingkah laku Zuan. Namun Yelang menghentikan tetua agung. "Biarkan saja dia pergi. Aku akan membuat hidupnya lebih lama sedikit," kata Yelang dalam hati. Setelahnya, Lingger meminta maaf ke kakaknya karena dirinya hanya menjadi beban. "Bertahanlah adikku, dan ingatlah kamu adalah adikku, kamu bukan beban. Dan kakak berjanji akan menyembuhkan penyakitmu supaya kamu bisa menikah dan bahagia," kata Zuan. "Lingger nggak mau kakak, walaupun harus menikah, Lingger harus menikah dengan kakak," kata Lingger. Wah, step brother ini guys. Setelahnya Zuan masuk ke dalam cincinnya lagi atau menara penjara. Seperti biasanya Mbak Master ada di sana. Tanpa basa-basi, Zuan langsung bertanya tentang tubuh emas yang tersembunyi di tubuhnya. Mbak Master pun menjawab, "Melatih tubuh fisik dalam tubuh emas bisa mengandalkan kekuatanmu. Jadi kamu hanya perlu mengaktifkan energi pedang di tubuhmu." Sesudah dijelaskan sama Mbak Master, tak berapa lama muncul sinar pelangi menembus awan dari salah satu rumah. Itu menandakan datangnya penglihatan surga dan bumi.
Tetua Agung dan pengikutnya langsung berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberkati keluarga Ye, terkhususnya untuk Yelang. Yelang juga merasa bahwa dirinya yang membuat penglihatan surga dan bumi itu datang dan berpikir bahwa dirinya akan menjadi orang mempesona. Tapi kenyataannya, Zuanlah yang diberkati Tuhan. Sekarang kekuatan Zuan semakin bertambah sehingga tubuhnya diselimuti api membara. Keesokan harinya, Zuan dan Lingger berada di tempat keramaian. Namun ada wanita yang tiba-tiba menghampiri mereka dan memanggil Zuan dengan nama Yelang. Di saat itu pula, Lingger mengatakan bahwa wanita tersebut salah orang dan Lingger bersedia mengantarkan wanita tersebut untuk menemui orang yang dia cari, yaitu Yelang. Jadi wanita ini bernama An Laxiu, jadi kita panggil saja Nona An. Nah, Nona An ini merupakan wanita jenius pertama dari negeri Jiang. Nona An juga bisa merasakan seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang. Maksud kedatangan Nona An ke sini karena dia mendengar rumor yang beredar bahwa Yelang mendatangkan penglihatan surga dan bumi. Makanya Nona An mencari Yelang untuk diajak bertarung. Tapi ya guys, kecantikan dan kejeniusan Nona An ini dia memiliki satu kekurangan, yaitu buta map, sama halnya seperti Zoro yang sering tersesat. Sekali lagi Nona An bertanya ke Zuan apakah dia Yelang, dan dia juga menawarkan Zuan untuk bertarung. Zuan pun menjawab, boleh-boleh aja sih bertarung denganku, tapi kamu harus menunggu 2 hari lagi. Mendengar hal itu, Nona An berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku menunggu. Zuan tak terima perkataan tersebut, yang akhirnya Zuan mengambil timun lalu melempar timun tersebut ke arah Nona An. Jelas Nona An dengan mudah menghindari timun busuk itu. Namun seketika Nona An terbengong karena timun tersebut dapat memotong rambutnya. Yang akhirnya Nona An terkagum dengan Zuan dan menarik kata-katanya tadi, yaitu Zuan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya menunggu. Setelahnya Zuan dan Lingger membawa Nona An ke rumah Yelang. Kedatangan Nona An pun disambut Tetua Agung, namun tidak dengan Zuan dan Lingger. Tetua Agung bertanya, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Pergi sana. Ini bukan urusanmu, kata Zuan sambil melempar timun ke muka tua bangka itu. Maksud kedatangan Nona An ke sini untuk menemui Yelang. Namun setelah dia melihat Yelang, Nona An menganggap Yelang hanyalah sebatas sampah hidup. Yelang tidak terima perkataan Nona An tersebut. Ketika itu juga Nona An berkata, sorry lah ya, kamu tidak memenuhi standar bertarung denganku. Dan ketika itu juga Nona An mengeluarkan teknik tombaknya yang berubah menjadi naga air. Yelang hanya bisa melihat itu dengan ketakutan. Yang berarti benar kata Nona An, Yelang hanyalah sampah yang bereinkarnasi saja. Lalu Nona An pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi sebelum dirinya pergi, dia sempat mengatakan ke Zuan bahwa dirinya akan mendatangi Zuan lagi. Setelahnya Zuan berada di cincin lagi. Pokoknya setiap ada waktu luang Zuan akan selalu berlatih pedang di dalam cincin tersebut. Di situ Mbak Master mengajarkan Zuan berlatih keterampilan pedang. Yang mana keterampilan pedang ini adalah bela diri terbaik dari keluarga Ye. Dan juga keterampilan pedang ini tidak ada levelnya atau tingkatannya adalah surgawi. Tapi walaupun levelnya surgawi itu tergantung pada kepercayaan terhadap pedang. Zuan pun sangat semangat mendengar perkataan Mbak Master itu. Mbak Master, 2 hari kemudian aku tidak akan mengecewakanmu. Hahaha, kata Zuan. 2 hari pun telah usai, atau lebih tepatnya hari di mana Zuan dan Yelang berduel. Di hari itu juga para tokoh-tokoh penting pun hadir untuk menyaksikan pertarungan mereka. Ada tuan kota dari negeri Jiangnian, ada juga patriark keluarga Liu dan juga patriark keluarga Zhang Chai. Ya, mereka ini adalah orang-orang penting yang akan menjadi saksi pertandingan Zuan. Kemudian Tetua Agung dan Yelang pun menyambut mereka. Tapi Yelang merasakan ada seseorang yang sedang menatapnya. Ya, ternyata itu adalah Zuan. Ngefak pula ya guys. Tak berapa lama Tetua Agung mengumumkan bahwa pertarungan duel Zuan dan Yelang dimulai. Dia juga mengatakan bahwa jangan ada campur tangan di pertarungan ini. Seperti biasa, kalau orang-orang jahat pasti ngebacot dulu.
Tapi belum sempat selesai ngebacot, Yelang langsung dihajar Zuan sampai terbental. Tertua Agung yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa Zuan tidak tahu malu karena melakukan serangan diam-diam. Namun Zuan hanya mengolok-olok tua bangka tersebut. Dan Tetua Agung itu pun terdiam karena para tokoh penting mengatakan bahwa itu bukan serangan diam-diam. Ya, bukankah Tetua Ye sendiri yang mengatakan pertarungan dimulai? Kata Tuan Kota Jiang. Tapi pukulan Zuan tadi belum mengakhiri pertarungan ini. Yelang dengan gigih berdiri lagi. Dia menganggap pukulan yang ia terima tadi hanyalah karena dia ceroboh. Dan dirinya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Orang-orang yang melihat hal tersebut mengatakan Yelang sangat mengerikan. Hahaha, sayang sekali Zuan sebentar lagi akan kalah, kata salah satu penonton. Dan tinju mereka berdua pun beradu. Tapi Zuan bagaikan dewa yang terlahir kembali. Dirinya dengan easy mengalahkan Yelang. Para tokoh penting terkejut melihat kekuatan Zuan tersebut dan beranggapan Zuan telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Saat itu juga Tetua Agung melompat dan langsung menyelamatkan Yelang sambil berteriak, "Di mana penjaga keluarga Ye? Si Zuan ini curang weh. Dia menyiksa keluarganya, cepat bunuh dia." Tapi tak ada satupun penjaga yang ngedengerin dia. Tiba-tiba datang Patriark Ye yang mengatakan bahwa Tetua Agung akan diturunkan jabatannya menjadi penatua dan berkata ke Zuan akan menjadikan Zuan sebagai putra pangeran. Namun Zuan tidak menginginkan dirinya menjadi putra pangeran di keluarga Ye dengan sombong. Dan hal tersebut membuat Patriark Ye marah, bahkan dia menyebut Zuan sebagai pengkhianat keluarga. Ketika itu juga muncul tombak di tengah-tengah mereka. Ya, itu adalah tombak Nonaan. Kehadiran Nonaan di sini tak lain dan tak bukan adalah untuk menantang Zuan bertanding. Lalu ia berkata, 2 hari sudah berlalu. Sekarang kamu bisa menerima tantangan perempuan ini. Dengan senang hati Zuan menerima tantangan Nonaan dan dari tangan Zuan keluar sebuah pedang. Orang-orang yang melihat itu terkejut, yang mana orang-orang menyebut itu adalah kultivator pedang. Dan Patriark yang melihat Zuan seperti itu tertawa sampai mau mati. Karena dia menganggap keluarga Ye sangat bodoh telah mengusir Zuan yang merupakan master kultivasi pedang. Dan kemudian terlihat Patriark Ye sangat kesal terhadap Tetua Agung karena dirinya tidak tahu Zuan menjadi kultivator pedang dan menyalahkan Tetua Agung karena keluarga Ye menjadi kacau. Tak berapa lama Zuan dan Nonaan memulai pertarungan mereka. Mereka memulainya dengan memberadukan senjata mereka. Peraduan itu pun sangat sengit sehingga Nonaan mengeluarkan teknik tombaknya yang bernama niat tombak. Seketika muncul naga air yang membuat pedangnya Zuan terlepas. Zuan pun merasa kalau dirinya akan beresiko, yang kemudian Zuan memegang tombaknya Nonaan. Dan tanpa diduga Zuan merangkul Nonaan seakan-akan ingin berdansa. Lalu Zuan berkata, "Kena kau Nonaan." Kemudian ledakan pun terjadi. Boom! Lingger mencemaskan kakaknya tersebut. Namun Tuan Kota menenangkan Lingger, mengatakan bahwa kakakmu baik-baik saja, jangan khawatir Lingger. Dan benar saja, Zuan tidak apa-apa. Malahan dia menyentuh bakpao unyu-unyu mozzarella nyami yahui. Oi! Dan Zuan pun berkata, Manhwa Domination One Sword bersambung. Oke guys, jadi itulah part 1 dari manhwa ini. Semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita. Jadi, udah dulu ya guys magernya. Mau beli bakpao dulu sama Ayang. Bye-bye.